Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya ananda semuanya dan juga ayah bunda? Semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat. Pada pagi hari ini, di hari pertama kita melaksanakan ibadah saum, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, meskipun silaturahim ini melalui media seperti ini. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ukhuwah kita, tidak mengurangi silaturahim kita di antara kita semuanya. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membicarakan tata cara dan hikmah Ramadan. Ramadan yang dimaksud adalah secara keseluruhan. Dalam satu rangkaian di bulan Ramadan itu kita melaksanakan berbagai amalan soleh. Pertama, sebelum Ramadan hendaknya kita menyambut dengan penuh gembira. Apa alasannya sehingga kita harus menyambut Ramadan dengan penuh gembira? Sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kamu sekalian Ramadan." Artinya Ramadan itu tiba. Syahrun mubarakun, bulan yang mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu sekalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Yang berikutnya adalah sebelum Ramadan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita melakukan berbagai persiapan. Termasuk persiapan itu adalah persiapan ilmu. Dengan ilmu itulah kita akan bisa melaksanakan berbagai amalan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Karena hati-hati, tanpa ilmu maka bisa jadi ibadah kita ditolak. Oleh karena itu, lakukan persiapan dengan ilmu. Belajar bagaimana tata cara saum dengan sebaik-baiknya. Dan yang berikutnya adalah berniat dan bersungguh-sungguh kita akan melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan. Itulah yang harus kita persiapkan sebelum datangnya Ramadan. Ananda sekalian, yang berikutnya adalah tentu di bulan Ramadan ini bagaimana menghidupkan Ramadan. Yang pertama untuk menghidupkan Ramadan itu adalah beribadah sebaik-baiknya, termasuk ibadah saum. Artinya bukan hanya saum saja, tapi ada ibadah-ibadah yang lain yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Meskipun saatnya sedang saum, mungkin akan terasa lelah, mungkin terasa haus, mungkin terasa malas, jenuh dan sebagainya. Tapi bagaimana seoptimal mungkin kita melaksanakan ibadah-ibadah lain selain daripada ibadah saum itu dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya kita melaksanakan ibadah. Yang kedua adalah dari menghidupkan Ramadan ini selalu memperbaharui niat dan berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kita melakukan sebuah amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiganya, anak-anak sekalian, hendaknya memperbanyak amalan yang sangat mungkin dan mudah dilakukan. Selain amalan itu tentu saja berpuasa. Karena puasa sudah jelas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal kita
di awal-awal Ramadan banyak yang mengungkapkan surat Al-Baqarah ayat 185. Laksanaan saum ini diawali dengan keimanan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan perintah saum ini dengan kalimat-kalimat seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa. Oleh karena itu, amalan yang utama di bulan Ramadan itu adalah berpuasa. Tetapi hendaknya memperbanyak amalan yang sangat mungkin dan mudah dilakukan selama berpuasa itu. Berikutnya, seperti apa saja amalan-amalan yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini yang bisa mengoptimalkan dan bisa mendukung amalan puasa kita. Di antaranya adalah berinteraksi dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi umat manusia, yang umat manusia itu dengan petunjuknya itu bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Subhanallah. Yang kedua adalah memperbanyak amalan sunnah. Kalau puasa itu wajib, maka kita bisa memperbanyak amalan-amalan sunnah lainnya. Bisa yang mungkin saja di luar bulan Ramadan kita kurang sholat sunat rawatibnya. Sholat sunat rawatib pasti Anda sudah tahu. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Ada itu yang namanya qabliyah, ada yang namanya ba'diyah. Maka kita di bulan Ramadan itu kita optimalkan bagaimana kita bisa optimal dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah sunnah ataupun amalan-amalan ibadah sunnah yang lainnya. Berikutnya anak sekalian, kita bisa optimalkan berinfak. Bagaimana kita bisa infak setiap hari di bulan Ramadan ini, karena bagi Ananda semuanya ada form mutabaah ibadah harian Ramadan. Setahu Ustadz, di form mutabaah ibadah harian Ramadan itu ada kebiasaan berinfak, dan insya Allah kebiasaan berinfak ini akan terus berlangsung dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya adalah yang keempatnya, ini juga sebenarnya merupakan satu kesempatan yang baik. Kalian berada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah ayah bunda, kakak dan adik di rumah. Bagaimana kesempatan itu dimanfaatkan oleh kalian dengan sebaik-baiknya, dengan berbuat baik kepada orang tua. Buatlah menyenangkan hati orang tua. Sering-seringlah tersenyum kepada orang tua, membuat hatinya senang melihat kalian. Atau dalam bahasa agamanya disebut dengan qurrata a'yun, Anda sekalian. Ya, selanjutnya kita bisa meninggalkan berbagai perbuatan yang tidak bermanfaat atau mungkin kurang bermanfaat, maka kita segera tinggalkan. Lakukan dengan berbagai amalan-amalan yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Berikutnya Anda sekalian, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Itu juga amalan kebaikan, selalu dilakukan selama bulan Ramadan, sehingga ini juga bisa menambah kebaikan dan nilai-nilai Ramadan. Berikutnya tentu saja di sekolah kalian sudah disiapkan untuk mengisi mutabaah atau evaluasi ibadah harian, maka isilah itu, tetapi jangan hanya sembarangan mengisi. Isi sesuai dengan amal yang bisa dioptimalkan dalam bulan Ramadan itu. Anda sekalian, yang ketiganya, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengakhiri Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa?
Karena ada hadis yang mengatakan wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya kebaikan amal itu tergantung kepada akhirnya. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Hati-hati dengan mengakhiri Ramadan. Hati-hati dengan mengakhiri sebuah amal. Karena boleh jadi akhir dari sebuah amal itu bisa tidak baik manakala kita tidak hati-hati dan terjerumus kepada niatan-niatan yang salah di akhir amal itu. Oleh karena itu, maka bagaimana kita bisa mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baiknya? Salah satunya atau diantaranya adalah kita banyak berdoa dan banyak beristighfar. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang beristighfar, surat Ali Imran itu mengungkapkan wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka-mereka yang beristighfar di waktu sahur. Oleh karena itu, pada saat-saat itu kita manfaatkan dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya mengakhiri Ramadan dengan itikaf. Itikaf adalah berdiam diri di masjid. Kemudian berikutnya berzakat dan memperbanyak infak dan sedekah. Diakhiri bulan Ramadan itu dengan berzakat fitrah. Maka lakukanlah zakat fitrah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan selanjutnya berinfak dan bersedekah. Nah, Anda sekalian, insya Allah kita bisa mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, dari itu semuanya yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu, maka kita akan mendapatkan hikmah. Apa itu hikmah, Anda sekalian? Hikmah adalah di antaranya dampak dari apa yang dilakukan selama bulan Ramadan itu, insya Allah akan mendapatkan dampak yang bahagia. Apa dampaknya? Dampaknya adalah yang pertama akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana dalam sebuah keterangan diungkapkan, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang saum itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Itu yang berikutnya adalah kita akan mendapatkan fitrah, akan mendapatkan kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan takwa, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah tadi diungkapkan, la'allakum tattaqun. Bagi orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan ketakwaan. Dan insya Allah di pasca Ramadan itu, di akhir Ramadan itu, kita akan mendapatkan menjadikan orang-orang yang sabar. Berikutnya, dengan zakat dan infak, maka kita akan termasuk kepada orang-orang yang mudah dalam mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak akan menjadi orang yang kikir. Berikutnya, kita akan menjadi orang penyayang. Dan berikutnya, kita akan memiliki kemampuan mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Nikmatnya berzikir, tilawah, sholat, dan bersilaturahim. Dan sejumlah hikmah yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, anak sekalian, mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita akan menjadikan manusia sebaik-baiknya manusia setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, berpuasa Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ustadz berdoa dan Ustadz mendoakan kalian semuanya, semoga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Pesan Ustadz, isi formulir mutabaah ibadah harian kita, mudah-mudahan kalian yang telah diamanahkan oleh Ustadz kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.